Analisis regresi linear berganda. Apa sih regresi linear berganda itu? Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut data yang kami dapatkan, 30 data yang kami input melalui aplikasi SPSS dengan judul yang kami ambil yaitu pengaruh harga dan penjualan terhadap persediaan daging ayam filet di Pasar Baru Karawang pada bulan November 2022. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel harga dan penjualan sebagai variabel independen dan persediaan daging ayam filet sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan yaitu metode NP. Dengan hasil SPSS koefisien Y sama dengan 2,416 ditambah 0,243 X1 ditambah 0,401 X2, dengan A adalah angka konstan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, koefisien konstanta sebesar 2,416 dengan nilai positif. Ini dapat diartikan bahwa persediaan daging ayam filet variabel Y akan bernilai 2,416 apabila variabel harga daging ayam filet variabel X1 dan penjualan daging ayam filet variabel X2 bernilai konstan atau 0. Dan B sama dengan angka koefisien regresi harga dan penjualan pada unstandardized coefficient. Dalam penelitian ini, variabel harga memiliki koefisien regresi sebesar 0,243. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa jika setiap kenaikan satu satuan variabel harga dengan asumsi variabel lain tetap, maka persediaan akan menaikkan sebesar 0,243. Uji hipotesis pada analisis regresi linear berganda. Kriteria keputusan uji hipotesis nilai sig berpengaruh jika nilai signifikasi lebih kurang dari alfa 0,05, tidak berpengaruh jika nilai signifikansi lebih dari alfa 0,05. Tidak berpengaruh jika nilai signifikansi lebih dari alfa 0,05. Kriteria keputusan uji hipotesis atau uji T berpengaruh jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Tidak berpengaruh jika nilai T hitung kurang dari T tabel. Pengujian hipotesis 1 H1 diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 adalah terhadap Y adalah sebesar 0,703 lebih dari 0,05 dan nilai hitung 0,386 kurang dari 1,703, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X1 terhadap Y. Pengujian hipotesis H2 diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,165 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 1,426 kurang dari 1,703, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Pengujian hipotesis hubungan simultan, nilai sig untuk pengaruh simultan X1 dan X2 terhadap Y adalah sebesar 0,345 lebih dari 0,05 dan nilai F hitung 1,107 kurang dari 3,34, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, yang berarti tidak dapat pengaruh harga X1 dan penjualan X2 secara simultan terhadap persediaan. Analisis koefisien korelasi. Dari analisis output dapat diketahui berdasarkan kekuatan R sama dengan 0,275, korelasi positif lemah, arah R sama dengan 0,275, positif atau searah.
Analisis koefisien determinasi. Dari hasil output di atas, diketahui bahwa nilai R2 sebesar 0,076. Artinya, pengaruh harga variabel X1 dan pengaruh penjualan variabel X2 terhadap persediaan variabel Y sebesar 7,6%, sedangkan sisanya sebesar 92,4%. Persediaan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Kemudian di kelompok 5 akan mengenalkan anggota kami satu persatu, yaitu yang pertama ada Anggita Larasati dengan job desk mencari data, membuat PPT dan editor. Lalu yang kedua ada Deka Putri Lestari yang mencari data dan mengolah SPSS. Kemudian berikutnya ada Muhammad Fauzi Ridwan yang membuat PPT dan editor. Ada Sinta Murti Cahyani sebagai mencari data dan membuat PPT. Dan yang terakhir ada Vinalga Frigita mengolah SPSS dan presentasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.